Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi di prinsip-prinsip manajemen, yaitu terkait dengan kinerja organisasi. Sebelum kita bahas tentang kinerja organisasi, kita mulai saja dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin rekan-rekan di mahasiswa pernah mendengar kata organisasi. Ini di pembahasan awal sekali, ya, di pertemuan yang kedua pernah kita bahas tentang organisasi. Sebenarnya organisasi itu ya seperti apa gitu ya. Organisasi kita bisa definisikan yaitu tentang hubungan antara beberapa orang di mana di dalamnya ada pengarahan dari pimpinan agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai. Ini menurut pakar dari Stoner terkait dengan apa itu definisi organisasi. Yang lainnya itu dari Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan itu mengartikan bahwa organisasi merupakan sebuah proses tentang penentuan, pengaturan, serta pengelompokan dan pengaturan dalam beberapa macam aktivitas yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan utama. Itu definisi organisasi dari pendapat Stoner maupun Hasibuan. Di luaran sana banyak sekali pakar-pakar yang mendefinisikan ya banyak sekali arti dari organisasi tersebut. Tapi secara umum kalau saya simpulkan, organisasi adalah sekelompok orang yang melakukan kerjasama dengan cara berkumpul untuk merencanakan dan mencapai tujuan bersama, di mana berkumpul tersebut mereka bekerja dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Hal-hal yang mendukung dalam tercapainya suatu tujuan organisasi antara lain bisa dalam bentuk material berupa uang, metode-metode pekerjaan, lingkungan di sekitarnya maupun sarana prasarana lainnya, dan lain-lain yang banyak sekali hal-hal mendukung dalam proses organisasi tersebut. Tentunya untuk organisasi tak lepas dari yang namanya goal atau tujuan. Tujuan berorganisasi itu kalau menurut atau pendapat saya itu ada 6 ya tujuan berorganisasi. Di antaranya yang pertama menjadi tempat berkumpul bersama dalam mencapai tujuan organisasi yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, sebagai tempat berkembangnya tiap-tiap individu terkait dengan kualitas diri, dalam artian bagi yang ingin memiliki jabatan, penghargaan maupun pembagian kerja. Yang keempat, sebagai tempat untuk mencari keuntungan, mengelola lingkungan secara bersama-sama.
Yang kelima, sebagai tempat untuk menambah pergaulan dan bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang keenam, sebagai tempat untuk orang-orang yang ingin memiliki kekuasaan dan pengawasan. Itu tujuan berorganisasi. Unsur-unsur di dalam organisasi itu diantaranya adalah personel atau man. Man di sini artinya adalah merupakan suatu unsur terpenting yang dimiliki dalam suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi terdapat personel-personel yang mempunyai tingkatan jabatan dan fungsi kerja masing-masing, disesuaikan dengan jenis suatu organisasi tersebut. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Unsur ini merupakan unsur penting dalam suatu organisasi, di mana dengan adanya kerjasama, maka suatu tujuan organisasi bisa tercapai. Tujuan tersebut dapat didukung oleh para anggota yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama sesuai dengan tingkatan dan fungsi kerjanya. Yang ketiga, tujuan organisasi. Unsur ini merupakan tolak ukur atau cara pandang suatu organisasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut bisa meliputi program-program maupun prosedur dalam suatu organisasi. Yang keempat, peralatan atau equipment. Unsur ini lebih kepada peralatan yang mendukung dalam suatu organisasi sebagai sarana. Hal tersebut bisa dilihat melalui materi, budget, dan barang modal yang dapat dijadikan tempat kerja atau berkumpulnya suatu organisasi seperti kantor, gedung, uang, SDM, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan atau environment. Unsur ini lebih kepada aspek lingkungan seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi sebagai pendukung dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang keenam, itu sumber daya alam. Unsur ini lebih kepada sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan suatu organisasi. Antara lain bisa dengan air, keadaan iklim, cuaca, flora, dan fauna. Ciri-ciri organisasi. Di sini ada 10 ciri-cirinya. Yang pertama, terdapat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Itu udah pasti organisasi berdiri itu untuk mencapai apa? Pasti mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Contohnya margin dan seterusnya. Yang kedua, adanya atasan dan bawahan. Yang ketiga, mempunyai kerjasama yang terstruktur. Ini bisa terlihat pada bagan organisasi. Yang keempat, mempunyai hak, wewenang, dan adanya koordinasi tugas-tugas. Ini di dalam bagan biasanya terjadi namanya pembagian pekerjaan, dan ini saling terkait satu dengan yang lain. Yang kelima, adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati. Yang keenam, mempunyai anggota minimal 2 orang atau lebih, di mana bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mempunyai tujuan organisasi yang dicapai untuk kepentingan bersama. Itu sudah jelas ya. Yang kedelapan, saling bekerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kesembilan, adanya peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh setiap anggota. Ini yang kesembilan korelasinya dengan yang kelima. Yang ke-10, adanya pembagian tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, disesuaikan dengan bidang organisasi tersebut. Pengertian kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil kerja
yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ini disampaikan oleh Prawiro Sentono tahun 1999. Dalam periode waktu tertentu, gitu ya. Dan terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan dengan kinerja organisasi. Dengan kata lain, bila kinerja karyawan baik, maka kemungkinan besar kinerja organisasi juga baik. Kinerja juga diterjemahkan sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Itu menurut Muhammad Masum tahun 2009. Pengukuran kinerja menurut para ahli itu adalah tindakan yang dilakukan terhadap aktivitas dalam rantai nilai yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi. Ini menurut Yuwono ya. Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan pengaruhnya berdasarkan sasaran standar dan kinerja. Ini menurut Mulyadi tahun 2001. Pengukuran kinerja menentukan cara periodik operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Ini Mulyadi tahun 2001. Manfaat pengukuran kinerja organisasi. Menurut Lynch dan Cross tahun 1993, dalam Yuwono et al. Tahun 2002 menyebutkan bahwa manfaat sistem pengukuran kinerja organisasi yang pertama adalah menelusuri kinerja yang menjadi harapan pelanggan sehingga akan membawa organisasi lebih dekat kepada pelanggan dan membuat seluruh komponen personel organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk memberikan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan. Yang keempat, membuat tujuan strategi yang biasanya masih abstrak atau kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. Pengukuran kinerja membantu organisasi untuk merefleksikan hasil-hasil yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja juga mampu membantu organisasi dalam pembelajaran untuk memahami masyarakat yang dilayani demi tercapainya optimalisasi kepuasan masyarakat yang berdampak pada efektivitas tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Roger tahun 1994 dalam Mahmudi 2005 menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu konstruk yang bersifat multidimensional. Pengukuran bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah yang pertama faktor personal atau individu. Ini yang meliputi pengetahuan, keterampilan atau skill, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Yang ketiga, faktor sistem yang meliputi sistem kerja, ya, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi. Yang keempat, faktor kontekstual atau situasional yang meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satu alat ukur kinerja organisasi harus dapat diukur. Ini menurut Kaplan dan Norton tahun 1996 dengan menerapkan teori, contohnya saja teori balance scorecard, ke dalam suatu analisis pengukuran organisasi sebagai suatu kerangka yang akan menggambarkan dan mengkomunikasikan strategi organisasi dengan cara yang konsisten dan penuh wawasan. Karena itu, dikatakan olehnya, kita tidak mungkin dapat mengharapkan mengimplementasikan suatu strategi jika kita tidak dapat menggambarkan strategi yang hendak dicapai. Di sini di BSC atau Balance Scorecard itu ada 4 perspektif, diantaranya dari pelanggan, kemudian keuangan, proses internal, karyawan dan kapasitas organisasi. Ya, dimana 4 ini harus diisi untuk mengetahui pencapaian yang akan dilakukan. Ya. Menurut Robertson dalam Mahmudi 2010, pengukuran kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi akan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Penilaian prestasi kerja menurut Utomo Triwidodo dalam Samian adalah proses untuk pengukuran prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Ya, standar kinerja tersebut dibuat secara kualitatif maupun kuantitatif. Proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari yang pertama identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan. Yang kedua, pengukuran merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau membandingkan kinerja antara pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Yang ketiga, manajemen
Proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pengukuran kinerja, terdapat benang merah yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses pengukuran dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Robertson dan dalam Mahmudi 2010 menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Menurut Niven 2003, terdapat 6 konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan organisasi non-profit. Yang pertama, financial accountability adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan. Yang kedua, program product or output adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik bergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan berapa jumlah orang yang dilayani. Yang ketiga, adherence to standard quality in service delivery. Pengukuran kinerja yang terkonsentrasi pada layanan yang mengarah pada ketentuan badan sertifikasi dan akreditasi pemerintah. Badan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk atau jasa yang mereka berikan. 4. Participan related measure. Pengukuran kinerja yang menekankan pentingnya kepastian pemberian pelayanan hanya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Oleh karena itu, organisasi publik akan melakukan penilaian klien atau pelanggan yang akan dilayani berdasarkan status demografinya, sehingga bisa ditentukan mana pelanggan yang layak mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Yang kelima, Key Performance Indicator atau KPI. Pengukuran kinerja berdasarkan pada pembentukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat mewakili semua area yang ingin dinilai, untuk kemudian disusun indikator-indikator yang mampu mengukur kriteria tersebut. Client Satisfaction. Pengukuran kinerja organisasi publik didasarkan pada kepuasan pelanggan atas penyediaan barang atau pelayanan publik. Beberapa faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan yaitu ketepatan waktu pelayanan, kemudahan untuk mendapat layanan, dan kepuasan secara keseluruhan. Di samping itu, menurut Mahsum tahun 2009, terdapat 4 pendekatan pengukuran kinerja yang dapat diaplikasikan pada organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, analisa anggaran. Analisa anggaran adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pengeluaran dengan realisasinya. Hasilnya yang diperoleh berupa selisih lebih atau selisih kurang. Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial dan data yang digunakan adalah data anggaran dan realisasi anggaran.
Analisa anggaran ini bersifat analisa kinerja yang tradisional karena tidak melihat keberhasilan program. Kinerja instansi pemerintah dikatakan baik jika realisasi pengeluaran anggaran lebih kecil daripada anggarannya, dan sebaliknya, jika realisasi pengeluaran anggaran-anggaran lebih besar daripada anggarannya, maka kinerja instansi pemerintah tersebut dinilai tidak baik. Yang kedua, analisa rasio laporan keuangan. Berikut di bawah ini beberapa pendapat mengenai definisi analisa laporan keuangan yang dikutip dari Masun 2009, antara lain, menurut Bernstein tahun 1983, analisa laporan keuangan mencakup penerapan metode dan analisa atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Foster, analisa laporan keuangan adalah mempelajari hubungan-hubungan dalam satu set laporan keuangan pada suatu saat tertentu dan kecenderungan-kecenderungan dari hubungan ini. Yang berikutnya, balance scorecard. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berbasis pada aspek finansial dan non-finansial yang diterjemahkan dalam 4 perspektif kinerja, yaitu perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan atau pembelajaran. Audit kinerja atau value for money adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada konsep value for money yang merupakan perluasan lingkup dari audit finansial. Indikator pengukuran finansialnya terdiri dari ekonomi, efisiensi, efektivitas. Pengukuran kinerja ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa besar daya guna anggaran dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan seberapa cepat atau seberapa tepat dalam mencapai target dengan membandingkan outcome dan output. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, efektivitas dan efisien. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Tapi bila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Menurut Prawiro Sentono 1999 halaman 27. Faktor yang lainnya yaitu otoritas wewenang. Otoritas menurut kita adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seseorang anggota organisasi kepada anggota lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusi. Prawiro Sentono 1999 halaman 27. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.
Yang keempat, disiplin. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku menurut Prawiro Sentono tahun 1999 halaman 27. Jadi disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Terkait dengan kinerja organisasi, manajer diharapkan juga bisa melakukan sesuatu hal yang sifatnya efektif dan efisien. Yang dimaksud manajer kantor yang efektif adalah seorang manajer yang mampu membuat suatu pekerjaan terselesaikan dan memilih cara alternatif serta cara yang efektif untuk mencapai tujuan. Contoh dari manajer kantor yang efektif adalah yang pertama, manajer yang memiliki keterampilan, pengetahuan luas, dan mampu menyelesaikan dan melaksanakan tugas beserta kewenangannya. Yang kedua, manajer yang mampu membantu perusahaan meningkatkan keunggulan kompetitif dan kinerjanya. Yang ketiga, manajer yang dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Manajer kantor yang efisien adalah seorang manajer yang dapat memperhitungkan dan mempertimbangkan pekerjaan dan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Contoh manajer kantor yang efisien adalah manajer yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan usaha, biaya, atau pemborosan yang minimum. Maksudnya adalah pengeluaran diusahakan bisa ditekan sedemikian rupa. Yang kedua, manajer yang dapat menyusun rencana dengan memperhitungkan serta mempertimbangkan rencana dan caranya. Yang ketiga, manajer yang dapat memaksimumkan keluaran berupa output dengan menggunakan masukan atau input yang terbatas atau minimum. Demikian pemaparan terkait dengan kinerja organisasi. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa mampu untuk menerima pemaparan yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya berupa Japrian atau nanti kita bisa bahas di grup. Kita tutup saja pemaparan ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.